Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya La Mistik. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Jelangkung Saat Kemah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekelompok anak dari sebuah sekolah menengah pertama sedang mengikuti kegiatan kemah pramuka yang diadakan di sebuah hutan yang terletak jauh dari pemukiman warga. Hutan itu lebat, tua, dan menyimpan aura sunyi yang terasa menekan sejak langkah pertama mereka memasuki kawasan tersebut. Meskipun panitia telah menyiapkan segala keperluan dengan cermat dan memastikan area perkemahan aman, ada satu hal yang luput dari perhatian mereka. Hutan itu menyimpan sejarah panjang yang membuat warga desa terdekat menyebutnya sebagai tempat keramat. Sejak dulu hutan itu dikenal dengan nama hutan larangan, bukan tanpa alasan. Konon katanya tanah itu menjadi tempat peristirahatan terakhir para petapa tua dan para leluhur yang memilih menghilang dari dunia untuk menyatu dengan alam. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa hutan itu menjadi gerbang ke dunia lain, tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati mengabur. Warga desa tidak pernah memasuki hutan itu, bahkan hanya untuk sekedar mengambil kayu bakar. Mereka percaya bahwa ada aturan tidak tertulis yang harus dihormati. Namun kepercayaan itu tampaknya tidak sampai ke telinga para panitia kemah. Langit mulai berwarna jingga ketika Dina, Kevin, Ari, Reza, dan Nia berjalan menjauh dari area perkemahan. Mereka awalnya hanya berniat mengikuti jalur pendakian kecil di sisi barat, sekedar menghabiskan waktu sebelum makan malam. Namun langkah mereka semakin jauh dari keramaian, masuk lebih dalam ke perut hutan, mengikuti jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering dan suara serangga sore yang mulai meninggi. Ada yang nyadar nggak sih? Kita udah lumayan jauh loh, tanya Nisa sambil melihat ke belakang, ke arah jalur yang perlahan-lahan menghilang di balik semak. Kevin mengangguk sambil menendang ranting kecil di depannya. Iya, tapi seru juga. Nggak setiap hari bisa jalan-jalan di hutan keramat kayak begini. Kan katanya angker banget ya. Dina mencibir pelan. Jangan sembarangan ngomong. Warga sini percaya tempat ini keramat. Gak boleh sembarangan. Reza yang berjalan paling depan hanya terkekeh. Ah, keramat, angker, semua itu cuma sugesti. Lagian selama kita nggak ganggu, ya aman-aman saja. Ari yang dari tadi diam malah tampak gelisah. Ia menatap sekeliling dengan mata waspada, seperti merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi benar kata Dina, hutan ini beda. Sejak masuk sini, udaranya kayak berat, sunyinya nggak wajar. Langkah mereka terhenti ketika di balik semak tinggi muncul sebuah bangunan kecil. Pondok tua yang hampir tersembunyi oleh akar pepohonan dan lumut. Atapnya sudah reot, sebagian dindingnya retak, namun masih cukup utuh untuk disebut sebagai tempat berteduh. Di bagian pintu yang menggantung miring, terdapat ukiran dan simbol-simbol aneh. Garis-garis membentuk lingkaran, matahari dengan mata di tengahnya, dan simbol seperti manusia dengan kepala segitiga. Wah, kita nemu apa ini? Kevin melangkah mendekat, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pondok itu tidak terdaftar dalam peta jalur yang mereka lihat sebelumnya, seakan tempat itu memang tidak seharusnya ada. Tersembunyi dari penglihatan, menunggu untuk ditemukan. Reza mendekat ke dinding dan menyentuh salah satu simbol. Kayak lambang-lambang mantra kuno ya, mungkin ini pondok dukun. Nia menggenggam tangan Dina, wajahnya pucat. Jangan dipegang Reza, siapa tahu itu kayak segel atau semacamnya. Namun Reza justru tertawa kecil, lalu menoleh ke mereka dengan senyum licik. Gimana kalau kita balik ke sini malam nanti? Kita bawa papan jelangkung, main bareng. Tahu kan, katanya kalau di tempat angker, komunikasi sama arwah lebih gampang. Reza, jangan main-main, ujar Dina tegas. Sorot matanya tajam. Ini bukan tempat buat uji nyali loh. Reza mengangkat tangan seolah menyerah. Santai saja, aku cuma ngajak seru-seruan.
Lagian siapa tahu kita bisa dapat pengalaman mistis beneran. Ari menatap pondok itu tanpa berkata-kata. Namun raut wajahnya menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Ia merasa ada yang salah dengan tempat itu. Hawa di sekitar pondok terasa lebih dingin dibandingkan jalur yang mereka lalui tadi. Pohon-pohon di sekitarnya membentuk lingkaran dan tanah di bawah kaki mereka tampak lebih gelap, lebih lembab, seakan menyimpan sesuatu di bawah permukaannya. Dina akhirnya menarik nafas panjang. Udahlah, ayo balik, hari makin gelap, gak mau tersesat. Dengan sedikit enggan, Reza pun mengikuti langkah mereka yang berbalik arah. Namun pandangannya masih menoleh ke pondok. Ada ketertarikan aneh dalam sorot matanya. Bukan sekedar penasaran, tapi seperti panggilan. Pondok itu seakan memanggilnya, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh hati yang ingin menantang batas. Dan malam itu rencana diam-diam mulai terbentuk dalam benak Reza. Di bawah cahaya bulan yang akan datang, ia akan kembali ke pondok itu bersama yang lain. Atau sendiri jika perlu. Ia ingin tahu apa yang tersembunyi di balik simbol-simbol aneh dan kesunyian yang menggantung seperti jerat tidak terlihat. Sesuatu di sana menunggu. Malam menurunkan tirainya dengan lambat, mengusir sisa-sisa cahaya dari langit yang kini diselimuti awan kelabu. Udara di sekitar perkemahan terasa lebih dingin dari biasanya, meski api unggun masih menyala di tengah lapangan kecil. Sebagian besar peserta kemah sudah terlelap di dalam tenda masing-masing. Namun di tenda paling pojok, 5 anak masih terjaga dengan tatapan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang membara. Di dalam cahaya temaram senter, Reza sibuk mengikat kepala boneka kecil dari jerami dan sobekan kain. Boneka itu tampak sederhana. 2 ranting membentuk badan dan tangan, kepalanya dibuat dari gabus yang dilukis dengan spidol hitam membentuk wajah bulat, dengan 2 mata bundar dan senyum kaku. Sebatang pensil ditancapkan di bagian bawah, berfungsi sebagai petunjuk. Sebuah kertas berisi huruf-huruf dan angka-angka digambar oleh Nia dan diletakkan di lantai tenda. Serius banget bikinnya, Sa? Celetuk Kevin sambil terkekeh pelan. Reza hanya tersenyum tanpa menoleh. Kalau mau manggil ya harus niat, biar arwahnya datang beneran. Dina duduk bersila, tangannya menyilangkan lengan di dada. Aku masih nggak yakin sama ide ini, tapi ya udah, daripada ditinggal sendirian di tenda malah lebih parno. Ari diam saja, matanya sesekali melirik ke pintu tenda yang terbuka sebagian. Di luar, pepohonan hanya siluet hitam, berdiri diam seperti penjaga malam yang mengintai. Pukul 2 dini hari mereka menyelinap keluar dari tenda, membawa papan jelangkung, boneka, senter kecil dan semangat yang masih membara meskipun udara dingin menggigit kulit. Hutan di malam hari tampak sangat berbeda, segalanya seperti membeku dan tiap langkah terasa lebih berat. Tapi mereka tetap melangkah menuju pondok tua yang tadi siang mereka temukan, dipandu cahaya bulan yang kadang bersembunyi di balik awan. Pondok itu kini tampak lebih menyeramkan dalam kegelapan. Lumut di dindingnya tampak hitam kehijauan dan simbol-simbol di pintunya terlihat seperti bergerak dalam bayangan. Tanpa banyak bicara, mereka masuk dan duduk melingkar di lantai yang berdebu. Tulang atap menjerit pelan saat angin malam bertiup, seolah pondok itu mengeluh karena kehadiran tamu. Reza menaruh boneka di tengah. Di atas kertas, ia menancapkan pensil tegak dan meletakkan kedua tangannya di atasnya. Kevin dan Ari ikut menempelkan jari telunjuk mereka di sisi pensil, disusul oleh Dina dan Nia dengan ragu-ragu. Reza mulai melantunkan kata-kata pemanggil dengan nada rendah dan datar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Hening, suara angin bertiup pelan, membuat dedaunan di luar pondok berdesir. Mereka menunggu dalam diam, hanya mendengar detak jantung sendiri dan nafas yang sengaja ditahan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, menerobos celah-celah dinding dan membuat api dari senter goyah. Atap kayu tua berderit lebih keras, dan beberapa daun kering berterbangan masuk dari bawah pintu. Mereka semua saling pandang lalu tertawa pelan, melepaskan ketegangan. Anginnya pas banget ya, kayak di film-film, kata Nia, mencoba terdengar santai meski wajahnya masih tegang. Tuh kan cuma angin, timbal Kevin sambil tertawa, lalu melepaskan jari dari pensil.
kita cuma mainan beginian di tempat tua. Gila juga sih sebenarnya. Reza menarik nafas, menatap boneka jelangkung itu yang tetap diam, tidak bergerak sedetik pun selama ritual. Mungkin arwahnya nggak ada yang mau datang, atau kita terlalu ramai jadi mereka takut. Aku malah seneng nggak ada yang datang, saut Dina cepat. Ayo balik yuk, aku ngantuk. Mereka semua bangkit berdiri, membiarkan boneka dan kertas tertinggal di lantai pondok. Tidak ada yang merasa perlu membereskan. Semuanya menganggap itu cuma lelucon iseng, permainan tengah malam yang akan segera terlupakan. Sambil bercanda ringan, mereka kembali ke perkemahan, berjalan dalam satu barisan, menyusuri jalur yang sama seperti sore tadi. Sesampainya di tenda, mereka langsung bergelung dalam sleeping bag masing-masing. Tawa mereka perlahan menghilang, berganti dengkuran kecil dan hembusan nafas teratur. Malam kembali tenang, hutan kembali sunyi. Namun jauh di pondok itu sesuatu perlahan bergerak. Pensil yang tadi tidak bergeming kini sedikit bergeser. Angin kembali berhembus, tapi kali ini lebih dingin, seperti hembusan nafas dari kedalaman bumi. Dan di dalam gelap, mata boneka jerami itu seakan mengerjap. Perkemahan usai 2 hari setelah ritual di pondok tua. Tidak ada kejadian besar yang membuat panitia menghentikan kegiatan. Meski beberapa peserta lain sempat mengeluh sakit kepala dan merasa tidak enak badan, namun semua itu dianggap hal biasa. Kurang tidur atau masuk angin karena dingin hutan. Tidak ada yang mengaitkannya dengan malam itu, dengan boneka jerami dan kata-kata pemanggil yang terlontar ke tengah hutan sunyi. Sekembalinya ke rumah, kelima anak kembali ke rutinitas mereka. Sekolah, les, tugas, dan pertemanan yang berjalan seperti biasa. Tapi dalam kesibukan itu mulai muncul gangguan-gangguan kecil. Awalnya samar, ringan, seolah hanya perasaan. Namun semakin hari semakin nyata. Dina adalah yang pertama merasakannya. Malam setelah ia pulang dari perkemahan, Dina terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Jendela itu berada di lantai 2 rumahnya, menghadap langsung ke halaman belakang yang kosong. Ia mengira itu hanya ranting pohon atau hembusan angin, tapi suara itu datang lagi, 3 ketukan lalu hening. Kemudian 3 ketukan lagi, dengan jeda lebih panjang, seakan-akan seseorang menunggu respon. Ia membuka gorden perlahan, menahan nafas. Tidak ada apa-apa di luar, hanya taman kecil dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Tapi ketika ia hendak kembali ke tempat tidur, ia melihatnya. Bayangan samar di ujung taman, berdiri diam seperti sosok anak kecil yang terlalu kurus, terlalu tinggi, dengan kepala yang agak miring ke satu sisi. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, Dina tidak langsung bercerita kepada siapapun. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah akibat kelelahan, atau mungkin sisa mimpi. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya. Dalam tidurnya ia berjalan seorang diri menyusuri hutan gelap. Langkah-langkahnya berat, dan di belakangnya terdengar suara nafas, cepat, kasar, terlalu dekat. Ia menoleh dan melihat sesosok boneka jerami dengan mata hitam menganga, terseret pelan-pelan di tanah, seperti ditarik oleh sesuatu tidak kasat mata. Ketika terbangun, nafas Dina tersegal, tangannya gemetar, dan di lantai kamarnya di samping ranjang, ada bekas jejak lumpur kecil, berbentuk lingkaran, seperti jejak dasar pensil yang pernah ia sentuh di pondok tua itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Di sekolah, Dina sering merasa dilirik, padahal tidak ada siapa-siapa di lorong. Di kelas dia mendengar suara bisikan pelan di telinganya, seperti gumaman mantra yang tidak dimengerti, membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu terdengar hanya olehnya, dan selalu berhenti saat ia menoleh atau memanggil temannya. Ia mulai tidak bisa tidur dengan lampu mati. Bahkan di siang hari ia merasa diawasi, dalam bayang-bayang di bawah meja, di sudut lemari, atau bahkan di pantulan cermin. Ia beberapa kali menangkap sosok asing berdiri diam, tinggi, kurus, dengan kepala miring. Sosok itu tidak bergerak, tidak menyerang, hanya memperhatikan. Suatu sore Dina duduk di kamarnya, mencoba menyelesaikan tugas sekolah. Ketika listrik tiba-tiba padam, ia menyalakan lilin kecil di atas meja. Tidak lama bau aneh menguar di kamar, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang terbakar. Saat ia mengangkat wajah, ia mendapati pantulan di cermin. Sosoknya sendiri, duduk, tapi di belakangnya berdiri bayangan tinggi yang perlahan-lahan mengangkat tangan ke arahnya. Dina menjerit dan membanting cermin itu ke lantai.
Pecahan kaca berhamburan, namun saat ia melihat ke belakang, kamar itu kosong. Sepi, tapi ketakutan itu menetap mencengkramnya kuat, menolak pergi. Malam harinya ia mengirim pesan ke grup. "Guys, kalian ngerasa aneh nggak sih akhir-akhir ini?" Reza menjawab cepat. "Maksudnya?" Dina mengetik dengan tangan gemetar. "Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku dari hutan, dari malam itu." Pesan itu lama tidak dibalas. Malam turun seperti selimut hitam yang menekan kota kecil itu dengan kesunyian tidak wajar. Angin hanya sesekali berembus pelan, membawa bau basah dari tanah yang belum pernah Dina rasakan sebelumnya. Kamar yang biasanya menjadi tempat perlindungannya kini terasa asing. Dinding-dindingnya terlalu sempit, lampu terlalu redup, dan udara terlalu diam. Sejak beberapa malam terakhir, gangguan semakin intens. Bayangan-bayangan di pojok kamar semakin nyata, bisikan semakin dekat, dan mimpi-mimpi buruk tidak pernah benar-benar pergi, bahkan setelah ia bangun. Ada malam-malam ketika ia mendengar suara tawa kecil dari bawah tempat tidur, suara seperti boneka rusak yang tertawa pelan, dan pada malam keempat ia bangun dengan posisi tidur terbalik. Kepalanya di ujung kaki, seperti ada yang memutar tubuhnya saat ia tidak sadar. Ibunya mulai khawatir, tapi setiap ditanya, Dina hanya menggeleng dan berkata pendek, "Aku cuma capek." Namun malam ini bukan malam biasa. Pukul 01.47 dini hari, ibunya terbangun karena mendengar suara benda pecah dari kamar Dina. Ia segera berlari ke atas, mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ketukan berubah menjadi gedoran panik. "Dina, Dina, buka pintunya, Dina." Masih sunyi, udara di lorong terasa membeku. Ibunya membuka pintu dengan paksa dan langsung membeku di ambang pintu. Dina berdiri di tengah kamar, tubuhnya kaku seperti patung. Matanya terbuka lebar tapi tidak bergerak. Bola matanya memutih, tangannya tergantung di sisi tubuh, dan jari-jarinya menekuk dengan sudut aneh, seperti tidak ada tulang di dalamnya. Di sekeliling tubuhnya, lantai kamar penuh dengan goresan dan coretan lingkaran, garis silang, angka-angka dan huruf-huruf acak yang menyerupai simbol permainan jelangkung. Pensil patah berserakan. Di tengah simbol itu, tergeletak boneka kecil dari jerami yang tidak pernah dibawa Dina pulang. "Dina," bisik ibunya gemetar. Mata Dina perlahan bergerak, tidak melihat ibunya tapi menatap ke sudut kosong ruangan, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu tubuhnya mulai gemetar, pelan namun ritmis, seperti gerakan tanah sebelum gempa. Bibirnya bergerak dan dari tenggorokannya keluar suara yang bukan miliknya. Suara berat, serak, dengan nada bergema, seperti banyak suara bertumpuk jadi satu. "Aku tidak dipanggil, tapi kalian memaksa." Ibunya menjerit, namun sebelum ia sempat mendekat, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total. Seketika kamar diliputi gelap yang begitu pekat. Tidak satupun cahaya dari luar menembus jendela. Hanya terdengar suara nafas kasar, mendalam dan dingin, seperti diambil langsung dari paru-paru yang sudah lama tidak hidup. Dina menghilang. Saat listrik kembali menyala 10 menit kemudian dan ibunya berhasil masuk ke dalam kamar, dibantu ayah dan tetangga, ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Dina, hanya boneka jerami dan simbol-simbol aneh di lantai. Pencarian dilakukan seisi rumah, polisi dipanggil, tapi semua terasa sia-sia. Hingga menjelang fajar, salah satu petugas membuka lemari pakaian di pojok kamar Dina. Lemari itu terkunci dari dalam, padahal tidak ada kunci, dan di dalamnya Dina tergantung. Tubuhnya tergantung dari gantungan baju dengan posisi kepala menunduk dan tangan lurus menjuntai, mulutnya terbuka lebar, matanya masih membulat penuh teror, terakhir yang membekas saat nyawanya lepas. Lidahnya menjulur, kaku, dan di dinding belakang lemari terdapat tulisan besar, "Pulang, tidak diantar." Tangisan dan jeritan meledak. Ayah dan ibu Dina histeris. Namun yang paling mengerikan bukan hanya tubuh Dina yang tergantung, melainkan lukisan di bawahnya. Darahnya membentuk lingkaran sempurna di dasar lemari dengan simbol yang sama seperti malam ritual jelangkung. Polisi mencoba mencari penjelasan rasional, namun cerita yang tersebar di antara warga dan murid sekolah sangat berbeda. Mereka berbisik tentang jelangkung yang benar-benar datang.
tentang ritual yang tidak sempurna dan panggilan yang tidak ditutupi, dan tentang sesuatu yang kini lepas menyelinap masuk ke dunia nyata. Kematian Dina menjadi awal dari ketakutan yang merambat ke anak-anak lainnya. Mereka mulai sadar, apapun yang datang dari malam itu, dari pondok tua, belum selesai. Setelah kematian Dina, suasana di antara mereka berubah drastis. Rasa takut tidak lagi samar, ia kini menjelma nyata, menyusup dalam setiap detak jantung mereka. Reza, Nia, dan Ari tidak lagi berani keluar malam. Namun Kevin yang biasanya paling cuek dan keras kepala justru menunjukkan sikap berbeda. Ia mencoba melawan ketakutannya dengan akal. Harusnya ini bisa dijelasin secara logis, ujarnya saat berbicara lewat video call dengan Reza. Kayaknya ada yang mainin kita, bukan hantu. Namun nada suaranya terdengar goyah, matanya sembab, dan dia mulai sering menggosok-gosok tengkuknya seolah merasa diawasi. Malam itu Kevin duduk sendiri di kamarnya. Lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya dari layar laptop. Tangannya gemetar saat ia membuka folder berjudul Jamshid Raw, berisi rekaman yang ia ambil saat kemah, termasuk malam ketika mereka ke pondok tua. Ia ingat pernah menyalakan kamera GoPro yang diselipkan di saku, meski tidak semuanya sadar. Ia memutar video dengan jantung berdebar. Gambarnya buram, goyah dan suram. Tapi terdengar jelas suara tawa mereka saat memasuki pondok, dan Reza mengucapkan mantra jelangkung. Tidak ada yang aneh sampai menit keempat. Saat Reza membaca kalimat terakhir, terdengar suara samar dari latar belakang. Bukan suara mereka berlima, suara itu berat, kasar dan sangat pelan, tapi terekam jelas ketika didengar pakai handset. Datang. Kevin memundurkan rekaman, mendengarnya lagi. Kali ini lebih tajam, lebih nyata. Suara itu tidak berasal dari salah satu mereka. Di menit ke-6, tepat saat mereka mulai tertawa dan menganggap ritual itu gagal, kamera yang mengarah ke pintu pondok merekam sekelebat bayangan di balik batang pohon di kejauhan. Bukan binatang, bukan manusia. Sosok itu hitam, tinggi, dan tampak seolah memiliki kepala yang miring, sangat miring, diam saja, menatap ke arah mereka dari balik gelap. Kevin mempause video, menatap layar dalam diam, matanya tidak berkedip. Lalu tanpa peringatan layar laptopnya berkedip, sekilas gambarnya berubah. Bukan pondok, bukan hutan, tapi kamar Kevin sendiri, seperti direkam dari sudut plafon, lalu kembali ke normal. Kevin mencabut handset, nafasnya memburu. Apaan barusan? Tiba-tiba layar laptop mati, gelap, tapi pantulannya masih menyala, dan di layar hitam itu Kevin melihat wajahnya sendiri dengan bayangan sosok berdiri di belakangnya. Enggak, Kevin membalikkan badan, kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia mengatur nafas, menyalakan laptop lagi. Layar butuh waktu untuk menyala kembali. Tapi saat kembali menyala, video sudah berhenti, dan muncul jendela baru, tayangan live kamera depan, tapi dari sudut yang lebih tinggi, bukan dari laptop. Tayangan itu menunjukkan dirinya duduk di kamar, dari atas lemari. Jantung Kevin berdegup seperti genderang perang. Ia memukul tombol power, mencoba mematikan semuanya, tapi tidak berhasil. Semua tombol lumpuh, layar mulai bergetar dan muncul garis-garis seperti sinyal rusak. Lalu layar itu menggembung, bukan retak, tapi seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Tangan hitam panjang kurus muncul perlahan dari permukaan monitor, bukan rekaman, bukan CGI, tapi tangan nyata, keluar seperti kabut padat yang merobek realitas. Kevin berteriak, mencoba berlari, namun listrik kamar padam mendadak. Semua gelap dan hanya terdengar suara ledakan kecil dari meja belajarnya, diikuti bau kabel terbakar dan daging hangus. Pagi harinya orang tua Kevin menemukannya. Tubuh Kevin tergeletak di lantai kamar, wajahnya menghadap ke arah laptop yang kosong sebagian. Kedua tangannya terangkat seperti mencoba melindungi diri, tapi yang paling mengerikan adalah matanya, terbuka lebar, membeku dalam pandangan penuh teror. Ia seperti menyaksikan sesuatu sebelum nafasnya terhenti. Polisi menyatakan Kevin tewas karena tersetrum akibat konsletting, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tangan laptop bisa terbuka dari dalam.
dan bekas jari hangus di sekitar layar yang tidak cocok dengan sidik jari Kevin. Saat kamar itu diperiksa, di lantai ditemukan jejak pensil membentuk setengah lingkaran. Di ujungnya tertulis satu kata dengan tulisan kecil menyeringai, "Giliranmu." Kini hanya tinggal 3 dari mereka yang masih hidup, dan mereka semua mulai sadar ini bukan hanya kutukan, ini giliran, dan gilirannya belum selesai. Hujan turun sejak sore menyapu kota kecil itu dengan udara lembab dan gelap yang tidak kunjung terang. Di dalam rumah Reza, 3 wajah muda duduk membantu di ruang tamu. Tidak ada tawa, tidak ada suara musik, hanya desa nafas yang sekali terdengar cepat, seperti ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah kematian Kevin yang begitu ganjil, rasa takut yang selama ini ditepis mulai mencuat ke permukaan. Ari tidak berhenti mondar-mandir di depan meja, menggenggam ponsel yang terus dibuka tutup. Nia memeluk lututnya erat-erat, matanya sembab. Reza duduk dengan laptop menyala di depannya. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard. "Ini udah nggak normal, Rez," ucap Ari suaranya parau. "Dina kerasukan, Kevin mati, tangan keluar dari monitor. Kita harus tahu ini apaan, dari mana asalnya." Reza tidak menjawab. Matanya terpaku pada artikel lama yang berhasil ia temukan dari arsip forum supranatural lokal. Situs yang biasa ia anggap omong kosong sebelum semua ini terjadi. Judul artikel itu membuat darahnya merinding. Pondok Larangan, rumah sang tukang ilmu hitam di hutan serut. Ia membaca keras-keras, suaranya makin pelan tiap kalimat. Tahun 1967, warga desa Serut dikejutkan dengan kasus hilangnya anak-anak secara misterius. Penyelidikan desa menemukan titik keanehan berasal dari pondok tua di tengah hutan, dihuni oleh seorang lelaki misterius yang disebut Ki Darmo, dukun pengabdi ilmu hitam. Ia dikenal jarang bicara, selalu memakai jubah hitam dan kerap membawa boneka jerami sebagai media pemanggil roh. Saat rumahnya digerebek, warga menemukan berbagai simbol pemanggil, tulang belulang hewan, bahkan gigi manusia. Pondok itu lalu dibakar bersama Ki Darmo di dalamnya, tapi sebelum api menjalar, salah satu warga mengaku mendengar teriakan yang bukan suara manusia, disusul dengan suara tawa kecil dari dalam pondok. Setelah itu tidak ada yang berani mendekat ke tempat itu. Dikatakan Ki Darmo tidak benar-benar mati, tubuhnya habis, tapi jiwanya tetap tinggal. Menunggu dipanggil lagi lewat ritual kuno, seperti permainan yang kini dikenal sebagai jelangkung. Ruangan mendadak sunyi. Suara hujan di luar terdengar seperti jeritan samar, angin menyusup dari sela jendela, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis. Nia mengangkat kepalanya perlahan. "Jadi yang kita lakukan di malam itu bukan mainan," potong Reza lirih. "Kita benar-benar membuka pintu untuk dia. Dan sekarang dia nuntut balas." Ari memukul meja. "Kenapa nggak ada yang pernah bilang tentang pondok itu? Panitia kemah pasti tahu." Reza menatapnya, wajahnya pucat. "Karena hutan itu memang sengaja dijadikan lokasi kemah, supaya nggak ada yang tinggal dekat sana. Itu kawasan larangan penduduk sejak lama. Tapi pemerintah nggak percaya tahayul, mereka anggap aman." Nia mulai menangis pelan, tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau kayak Dina, kayak Kevin." Reza bangkit dari duduknya, nafasnya berat. "Kita harus tutup pintu itu. Apapun caranya, kita harus balik ke pondok malam ini." Ari dan Nia langsung menoleh padanya, kaget dan ketakutan. "Kau gila?" seru Ari. "Enggak, kita harus segera ke sana, memastikan semuanya," kata Reza dengan suara serak. Mereka saling berpandangan. Di luar petir menyambar, membelah langit malam. Hujan belum mereda tapi keputusan sudah dibuat. Tidak ada tempat aman. Tidak ada waktu menunggu. Mereka tidak sedang dikejar, tapi sedang dihitung satu persatu. Langit malam itu hitam legam, bintang tidak muncul satupun. Seolah langit pun ikut menutup mata dari dosa yang sebentar lagi akan dibangkitkan kembali. Reza, Ari dan Nia melangkah pelan menembus pepohonan menuju pondok terkutuk itu. Lampu senter mereka goyah, kadang berkedip tanpa sebab. Kabut mulai turun perlahan dari sela-sela akar dan batang pohon, menambah aura mencekam yang menyelimuti setiap langkah. Hutan Serut malam itu bukan sekedar sunyi. Ia diam yang seolah bernapas, seperti sedang menunggu. Ketika akhirnya mereka tiba di depan pondok tua itu,
Jantung mereka terasa seperti diperas. Bangunan reot itu tidak berubah sejak malam ritual pertama, tapi kini suasananya berbeda. Dindingnya seperti lebih gelap, kayunya lembab, dan dari dalam tampak samar simbol-simbol memudar yang dulu mereka abaikan. Pintu yang dulu menganga kini sedikit terbuka, seolah mengundang, menanti mereka masuk. Tempat ini kayak hidup, gumam Ari sambil menelan ludah. Bukan tempatnya yang hidup, tapi dia. Mereka masuk dengan nafas tertahan, aroma apek, tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk menyeruak dari lantai. Nia menutup hidung sambil menahan muntah. Lalu di pojok ruangan, Reza menemukan benda itu. Boneka jerami yang dulu mereka buat, masih utuh. Di sampingnya tergeletak pensil patah, satu potongan berlumuran hitam pekat seperti darah kering. Reza berjongkok menyentuh lantai yang penuh debu dan sisa-sisa arang. Di bawah lapisan debu itu terlihat lingkaran yang telah mereka buat dulu, simbol-simbol kuno yang samar namun belum hilang. Karena ketakutan, mereka bertiga pun langsung bergegas keluar. Hawa sesak di ruangan membuat ketiganya merasakan mual yang tidak tertahankan. Misi mereka untuk mengembalikan sosok hantu yang mengikuti pun gagal. Langit pagi itu seolah tidak bersahabat dengan Reza. Suhu dingin dan kabut pagi hanya membuat tubuhnya semakin lelah. Sejak malam itu, sejak mereka kembali dari pondok Ki Darmo, semuanya terasa berbeda. Seluruh dunia seperti berputar, terbalik di sekelilingnya. Teror yang mereka alami di pondok, suara-suara aneh, penampakan sosok hitam, dan wajah Nia yang tiba-tiba berubah saat kerasukan, itu semua tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Rasa takut itu masih mengendap di dada, menyusup ke dalam pikiran, menghantui setiap detik yang berlalu. Reza melangkah gontai ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan pelan. Dia belum sempat membereskan barang-barangnya setelah kemarin kembali dari hutan. Tas ranselnya masih tergeletak di sudut kamar, dan dalam pikirannya, ia merasa seperti ada yang salah. Tapi ia enggan untuk terlalu memikirkan semuanya. Mungkin kelelahan dari malam yang penuh ketegangan ini membuatnya mudah terpengaruh. Namun begitu ia masuk ke dalam kamar dan menatap tasnya, sebuah perasaan aneh muncul. Seolah ada yang memanggil, sesuatu yang ingin ia hindari. Tidak sadar tangannya bergerak untuk membuka ranselnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Boneka jerami. Boneka yang dulu mereka buat untuk permainan jelangkung. Matanya membelalak. Itu tidak mungkin. Boneka itu seharusnya sudah tertinggal di pondok, di dalam tanah tempat mereka meninggalkannya. Tapi kini boneka itu ada di dalam tasnya, dengan senyum yang tampak terlalu nyata untuk benda mati. Gak mungkin. Gumam Reza melangkah mundur, tubuhnya merinding. Tidak mungkin, ini... Hatinya berdegup kencang. Rasanya tubuhnya seperti beku, namun tangannya terpaksa meraih boneka itu. Saat ia memegangnya, seluruh tubuhnya menggigil. Ada sesuatu yang sangat salah dengan boneka ini. Terasa panas dan mata boneka itu sepertinya mengikuti gerakannya. Tiba-tiba angin besar berhembus dari jendela yang tidak terbuka, mendorong pintu kamar menutup sendiri. Reza menoleh dengan cepat dan menyadari bahwa pintu kamar itu terkunci rapat. Kunci dari dalam. Ia mencoba membuka jendela, namun jendela itu tertutup rapat, terkunci dari luar. Panik mulai merayapi dirinya. Apa yang terjadi? Bisiknya, nafasnya mulai terengah-engah. Ia berlari ke pintu, menggedor-gedor dengan tangan gemetar. Nia, Ari, tolong! Namun tidak ada jawaban. Suasana kamar itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seolah dunia luar tidak lagi ada. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara apapun, kecuali detak jantungnya yang semakin keras. Tiba-tiba boneka itu bergerak. Perlahan, boneka jerami itu berdiri sendiri di atas meja, menatapnya dengan tatapan kosong namun tajam. Reza ternganga, darahnya seperti membeku. Ia mencoba untuk menutup mata, berpikir itu hanya halusinasi. Namun ketika ia membuka mata kembali, boneka itu masih ada di sana, lebih mendekat. Sosok boneka itu mulai berputar di tempatnya, dan suara lirih terdengar dari dalam mulut boneka itu, seperti suara manusia yang dibisikkan dengan susah payah. Jangan lari, aku sudah datang. Reza terjatuh mundur.
Memandang dengan mata terbuka lebar, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha untuk berteriak, namun seakan suara itu terkunci di tenggorokannya. Semua energi yang ada di tubuhnya seperti ditarik keluar, dan rasanya ia ingin berlari. Tapi kaki-kakinya tidak bisa bergerak. Terasa seperti ada kekuatan tidak terlihat yang menahan dirinya di tempat. Tiba-tiba boneka itu melompat dari meja, mendarat tepat di depan wajahnya. Wajah jerami itu tersenyum. Tapi senyum itu tampak sangat jahat, seperti senyum seorang pembunuh. "Jangan lari," bisik suara itu lagi lebih keras. "Kamu harus main." Reza berteriak, mengumpulkan tenaga untuk mendorong boneka itu. Namun tubuhnya terbelenggu, seperti diikat oleh tali tidak kasat mata. Tiba-tiba ia merasa ada tali, bukan hanya satu, melainkan puluhan tali yang melilit tubuhnya, menariknya ke arah pusat kamar. Satu persatu tali itu mengikatnya, lengan, kaki, leher, semuanya dijerat dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia mengerang kesakitan, berusaha meronta, namun tali itu semakin ketat, semakin kuat. Tali itu terasa seperti tangan dingin yang memeluknya dengan kejam. Dalam ketakutan yang memuncak, boneka jerami itu berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih jelas, sangat jelas, seperti suara seorang pria yang terjebak di dalam tubuh boneka itu. "Aku sudah menunggu sejak lama." Reza merasakan sakit yang luar biasa. Tali-tali itu mengikat lebih keras, seperti kulitnya yang digigit oleh bayangan gelap. Setiap kali ia berusaha bergerak, tali itu semakin menarik, semakin meremas tubuhnya. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang dilihatnya berikutnya. Di sudut kamar, bayangan hitam itu mulai muncul lagi. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala miring. Di bawah sinar rembulan yang menyusup lewat celah jendela, sosok itu mulai mendekat, membawa kegelapan. Reza hanya bisa menatapnya, mata terbuka lebar, mulutnya ingin berteriak, namun tubuhnya semakin lemah. Ketakutan yang luar biasa merasukinya. Pagi itu ketika pintu kamar dibuka oleh orang tuanya, mereka menemukan Reza tergeletak di lantai. Tubuhnya penuh luka memar, seperti terjerat tali. Seakan tubuhnya telah disiksa, tetapi tidak ada jejak tali atau benang. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, dan yang paling mengerikan adalah senyum di wajahnya. Senyum yang terlalu lebar untuk seorang manusia. Di sampingnya boneka jerami itu tergeletak dengan senyum yang sama sekali tidak berubah. Namun kali ini boneka itu lebih nyata. Di sisi lain, malam itu terasa lebih pekat dari biasanya, dan udara yang semula dingin semakin menggigit kulit. Nia terjaga dari tidurnya yang tidak tenang. Badannya menggigil, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Mimpi buruk yang datang tanpa henti membuatnya merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang tidak pernah memberi jalan keluar. Di setiap mimpi, sosok tinggi kurus itu, Ki Darmo, selalu hadir, selalu menunggu. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Nia menatap sekeliling ruangan yang gelap. Suara kipas angin berputar pelan, namun seakan itu hanyalah suara latar yang tidak mampu menutupi suara-suara lain yang lebih menyeramkan. Dia merasa sesak, seperti ada udara berat yang menahan setiap nafasnya, dan dalam keheningan yang mencekam itu, dia mulai merasa dia tidak sendirian. Pandangannya tertuju pada sajadah di lantai yang masih terhampar di tempat yang biasa ia gunakan untuk berdoa. Sejak kejadian kemarin, dia berusaha berdoa setiap malam, mencari kedamaian, meminta perlindungan dari Tuhan, berharap bahwa semuanya akan segera berakhir. Tapi malam ini, sajadah itu terasa berbeda, terasa asing. Tiba-tiba udara di sekitar sajadah itu menjadi lebih dingin. Sesuatu yang tidak tampak mulai menyentuhnya, sesuatu yang penuh dengan kebencian, tanpa bisa dikendalikan. Nia melangkah menuju sajadah itu, tergerak oleh rasa takut yang semakin menyesakkan. Tangan kanannya meraih sudut sajadah, dan seketika itu juga, sebuah suara serak dan berat terdengar, menggelegar dari bawah sajadah. Suara yang datang dari kedalaman kegelapan. "Jangan bersembunyi, kamu sudah membuka jalan, kini saatnya aku datang." Nia terperangah, tubuhnya terasa lemas. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan terkunci dalam tenggorokannya. Dia tidak bisa bergerak, matanya terbelalak,
Hatinya berdebar keras. Setiap detak jantungnya berdenyut di telinga, menghentak keras seolah mencoba keluar dari tubuhnya. Lalu dari bawah sajadah sesuatu mulai merayap. Tangan yang kering dan kurus dengan kulit hitam mengelupas muncul dari bawahnya, seperti tangan setan yang terjebak di bawah bumi. Dia berusaha melangkah mundur, namun kakinya terasa terikat. Tidak bisa bergerak, tangan itu menyentuh kakinya, merambat naik mencekiknya dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dengan panik, Nia meraih Al-Quran di meja kecil di samping tempat tidurnya. Dengan suara tercekat, ia mulai membaca ayat-ayat yang telah dia hafalkan sejak kecil. Bibirnya gemetar, mulutnya terasa kering, tapi ia terus membaca, berharap agar semua ini segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Namun saat suara doanya bergema, sesuatu yang lebih besar muncul dari dalam lantai. Sesuatu yang sangat gelap, sangat besar, hingga menutupi seluruh kamar. Itu adalah bentuk yang tidak terlihat, hanya ada bayangan besar yang semakin mendekat. Nia merasakan hawa dingin yang memeluk tubuhnya, membuatnya sulit bernafas, dan dalam keputusasaannya, terasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, seolah jiwanya sedang dicabut perlahan. Nia menjerit, tubuhnya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Tanpa sadar, dia menggenggam Al-Quran yang lebih erat, mencoba untuk bertahan, namun semakin lama kehadiran itu semakin kuat. Dan seketika itu, sesuatu yang sangat gelap dan penuh kebencian merasuk ke dalam dirinya. Semua suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi teror, suara lain bukan miliknya lagi. Dengan suara yang serak dan kasar, Nia berusaha berdoa kembali, meski suaranya semakin tercekat, seolah ada tangan yang terus menekan tenggorokannya. Ya Allah, tolong, bisiknya, tapi kata-kata itu seperti terjepit di dalam dada. Kemudian tanpa peringatan dia merasakan tubuhnya didorong ke samping. Api menyambar di sudut kamar, api yang sangat besar, sangat cepat, seolah ruangan itu dibakar oleh kekuatan yang lebih besar dari sekedar api biasa. Tidak ada waktu untuk berpikir, karena nyala api itu merambat ke seluruh ruangan dengan kecepatan yang mengerikan. Nia berusaha melawan, ia mencoba memadamkan api dengan tangan yang gemetar. Tetapi api itu tidak bisa dipadamkan, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Api itu mengikuti pergerakannya, membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya, hingga seluruh ruangan dipenuhi dengan kepulan asap hitam. Dengan sisa tenaga yang ada, Nia meraih barang-barang yang ada di sekitarnya. Semua benda yang terkait dengan permainan jelangkung, boneka jerami, pensil patah, bahkan gambar simbol aneh, dia bakar semuanya. Namun saat api menyentuhnya, sesuatu yang sangat janggal terjadi. Api itu tidak hanya menyebar, tetapi menjadi semakin besar, semakin liar, merambat ke tubuhnya sendiri. Pada saat itu tubuh Nia terjatuh ke lantai. Dia tidak bisa melawan, matanya mulai terbelalak. Mulutnya terkunci dalam rasa takut yang luar biasa, seluruh tubuhnya terbakar. Namun saat api mulai mereda, tubuhnya ditemukan tergeletak di tengah kamar yang sudah hancur. Nia tewas, tubuhnya penuh dengan luka bakar yang mengerikan, tetapi di sisi tubuhnya ada satu benda yang tetap utuh, Al-Quran. Buku itu masih di tangan Nia, tidak terbakar sedikit pun meskipun seluruh ruangan telah hancur lebur. Namun ada satu hal yang sangat mengerikan. Di samping Al-Quran ada boneka jerami yang kini sudah berubah. Mata boneka itu menatap dengan penuh kebencian. Senyum itu tidak hilang. Seakan boneka itu mendapatkan tubuh baru. Dan begitu api itu padam, sebuah suara serak terdengar di telinga ruangan yang sepi, berbisik dengan jelas. Selesai. Hari-hari terasa semakin lama bagi Ari. Seperti halnya Reza yang tewas dalam teror yang tidak bisa dijelaskan, dan Nia yang terbakar dalam kematian mengerikan, Ari merasa dirinya kini menjadi bagian dari mimpi buruk yang terus menggerogoti kenyataan. Setiap detik dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, mengikuti jejak langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Dan yang lebih menakutkan lagi, itu datang dari dalam dirinya. Ari tidak bisa tidur, tidak pernah lagi. Ketika malam tiba, seakan-akan tubuhnya sudah terbiasa terjaga dan tidak bisa merasakan kantuk yang normal. Matanya terbuka lebar
seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menguasainya. Begitu ia menutup mata, bayangan itu akan muncul, bayangan hitam yang lebih nyata dari sekedar mimpi buruk. Saat pertama kali ia melihatnya, Ari pikir itu hanya hayalan, hanya keletihan yang membuatnya melihat hal-hal aneh di sudut pandangan. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin nyata, semakin jelas, semakin mengerikan. Ia melihatnya di cermin kamar mandi, di kaca mobil, bahkan di jendela rumah. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala yang miring, tanpa wajah, hanya sebuah bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkahnya. Ari mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan, hanya efek dari kelelahan. Namun ketakutannya semakin memuncak ketika dia mulai melihatnya di luar kaca, bahkan tanpa melihat refleksi dirinya di sana. Bayangan itu berdiri di belakangnya, tepat di dalam ruangan, seperti selalu mengawasinya, tidak pernah benar-benar menjauh. Panik mulai merayap ke dalam dirinya, kebingungannya semakin menguasai. Ari mulai merasa tidak ada tempat yang aman. Bahkan di kamar tidur, dia merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya dalam bayang-bayang gelap yang terbentuk di pojok ruangan. Saat dia menoleh, bayangan itu ada di sana, di setiap cermin, di setiap permukaan yang memantulkan cahaya. Sosok itu seakan berusaha menembus batas dunia ini, mencoba keluar dari refleksi untuk menggapainya. Malam itu ketika Ari bangun untuk kali kesekian, bayangan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih besar, lebih dekat dan lebih nyata. Seakan-akan sosok itu sudah menjadi satu dengan dirinya, menguasai setiap sudut pikirannya. Ari merasa terjebak, tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ia mulai berlari dari bayangan itu yang terus mengikutinya. Ia berlari keluar rumah, tidak peduli bahwa malam sudah larut. Kakinya terasa seperti tertarik ke bawah. Tubuhnya gemetar tidak terkendali, berusaha menjauh, tetapi sosok itu selalu ada di belakangnya. Dia tidak tahu lagi kemana harus lari. Semuanya terlihat gelap, seakan dunia ini hanya dihuni oleh bayangan hitam yang menunggunya untuk menerkam. Di sepanjang jalan, Ari mulai berteriak, memanggil nama teman-temannya yang telah tiada, memanggil nama orang-orang yang pernah ia cintai. Teriakan-teriakannya tenggelam dalam kegelapan, seolah tidak ada yang mendengar. Bahkan jalanan itu seakan ikut menjauh darinya, meninggalkan hanya suara teriakan yang memecah keningan malam yang mencekam. Dia merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, dunia yang tidak kasat mata, dunia yang hanya diisi dengan ketakutan yang tidak terucapkan. Seiring dengan teriakannya yang semakin keras, tubuh Ari semakin lelah, semakin lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri dari bayangan itu. Tidak ada tempat yang aman. Semakin dia berlari, semakin bayangan itu semakin dekat. Dia merasa kehabisan tenaga. Pikirannya terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar semakin jelas. Ari berhenti di tengah jalan, terengah-engah, tubuhnya gemetar. Wajahnya sudah pucat, bibirnya kering, namun di depan matanya, cermin di etalase toko yang tertutup setengah mencerminkan bayangan itu yang kini lebih nyata. Sosok itu berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang tidak pernah lepas. Sosok itu tersenyum. Itulah titik di mana Ari kehilangan kesadarannya, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, seolah berusaha berteriak namun tidak ada suara yang keluar. Semuanya hilang dalam keheningan. Dia jatuh, tubuhnya terkulai di trotoar, seolah tidak ada yang tersisa dari dirinya selain ketakutan yang menguasai setiap inci tubuhnya. Tidak lama setelah itu, orang-orang yang lewat berhenti terkejut melihat Ari tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Mereka mencoba membangunkannya, namun Ari tidak bereaksi. Dia terdiam, kaku, tidak bergerak. Ari dibawa dengan ambulan ke rumah sakit jiwa. Di sana dokter dan perawat mencoba untuk menenangkan, namun kondisi mental Ari semakin memburuk. Dia terus mengoceh tentang bayangan itu, tentang sosok hitam yang terus mengikutinya, tentang cermin-cermin yang menjadi jalan untuk memanggilnya. Tapi setiap kali mereka mencoba berbicara dengannya, dia hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak, mulutnya menggigil, seperti ada sesuatu yang mengikatnya dalam teror yang tidak bisa dia lepaskan.
ketakutan yang terus membelenggu. Di dalam rumah sakit, Ari tidak bisa tidur. Malam hari menjadi lebih gelap, lebih menakutkan, seakan dunia di sekelilingnya terus menjadi semakin kabur. Dia merasakan kehadiran itu lagi, sosok tinggi kurus dengan kepala miring, mengintip melalui kaca jendela rumah sakit. Setiap kali dia melihat cermin, sosok itu ada di sana, semakin nyata, semakin dekat. Ari tahu satu hal, bayangan itu tidak akan pernah pergi. Dan selama cermin itu ada, selama ada refleksi yang bisa menampakkan bayangannya, sosok itu akan terus mengikutinya, tidak peduli kemana ia lari. Ari terbaring di kamar rumah sakit jiwa, tubuhnya dipasung dengan tangan yang terikat kuat di ranjang. Matanya yang kosong menatap ke dinding putih yang suram, seperti mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Di sekelilingnya ruangan itu sunyi. Hanya ada suara-suara kecil yang datang dari alat medis yang terpasang di tubuhnya. Namun meskipun keheningan itu tampak normal bagi pasien-pasien lain yang terbaring di sana, bagi Ari itu adalah suara kesunyian yang tidak tertahankan, yang terus memekakan telinganya, menghujam ke dalam pikirannya yang kacau. Ari tidak tidur, dia tidak pernah tidur. Matanya yang gelap dan sayu terus memandang ke dinding kamar yang tidak bergerak. Namun di sana seolah ada bayangan lain yang terus menyiksanya, seolah dinding itu adalah sebuah pintu yang menghubungkan dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan hitam dan ketakutan. Dia mulai menggambar lagi, simbol jelangkung, simbol yang pernah mereka gambar di pondok tua. Simbol yang mengundang roh jahat, terus digoreskannya di dinding. Dengan tangan yang gemetar, dia menggambar lingkaran besar. Di dalamnya ada tanda-tanda yang seharusnya tidak bisa dipahami oleh siapapun, seakan kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Simbol yang telah menghantuinya. Bukan hanya satu, namun beberapa gambar. Semakin lama semakin banyak simbol itu mengisi ruang kosong di dinding, seperti catatan yang ditulis dengan darah. "Ah, jelangkung datang," Ari berbicara pelan, suaranya serak dan parau. "Tidak dijemput pun, datang. Datang." Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin, seperti suara yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Tertawanya makin keras seolah ada kegilaan yang menguasai dirinya, dan dia kembali menggambar dengan cepat. Simbol itu terus berkembang, seolah memiliki kehidupan sendiri, mengikuti irama kegilaan di dalam dirinya. Tertawanya terdengar lebih menyeramkan sekarang, seperti suara dari dunia lain. "Jelangkung datang, datang, datang." Dia mengulang-ulang kalimat itu seakan-akan itu adalah mantra yang menenangkan dirinya. Namun justru membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Setiap kata yang ia ucapkan semakin menambah kengerian di dalam kamar yang sudah terjerat ketegangan itu. Ruangan itu seakan semakin mengarah pada keputusasaannya yang tidak berujung, menyesakkan udara. Di luar kamar, para perawat dan staf rumah sakit mulai khawatir. Mereka sudah terbiasa dengan pasien-pasien yang berperilaku aneh. Tetapi yang terjadi pada Ari kali ini berbeda. Sudah lebih dari seminggu Ari berada di rumah sakit, namun perilakunya semakin tidak terkendali. Dan yang paling mencemaskan, dia terus mengulang kata-kata yang sama. "Jelangkung datang, tidak dijemput pun datang." Malam itu seorang perawat muda yang baru bertugas malam itu, Rini, merasa cemas setelah mendengar suara tawa Ari yang mengerikan. Dia melangkah menuju kamar Ari, mencoba menenangkan pasien yang sudah lama terjebak dalam kegilaan. Tetapi ketika Rini membuka pintu, ia terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam ruangan yang hampir gelap itu, di bawah cahaya remang-remang lampu tidak cukup terang, dia melihat tangan Ari yang gemetar menggambar lebih banyak simbol jelangkung di dinding. Simbol yang hampir menutupi seluruh ruangan. Tangan Ari bergerak tanpa henti, seperti terjebak dalam suatu ritme yang tidak bisa dihentikan. Matanya yang kosong hanya menatap ke depan. Tetapi seperti ada yang lebih dari sekedar kekosongan di dalamnya. Ada kegilaan yang menggerakkan tangannya. Ada sesuatu yang lebih besar yang menguasainya, dan Rini bisa merasakannya. Rini mendekat, mencoba untuk berbicara dengan lembut. "Ari, coba berhenti, kamu perlu istirahat," katanya. Suaranya sedikit gemetar, namun Ari tidak menjawab.
Tertawanya semakin terdengar mengganggu dan ia tidak berhenti menggambar. Simbol jelangkung yang digambarnya semakin banyak dan rumit, seolah bernyawa, seolah sedang mengatur sebuah pola tertentu. Pola yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Dan kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Rini yang berdiri di dekat pintu menyadari sesuatu bergerak di sudut ruangan. Ada sesuatu kecil, sebuah boneka yang tergeletak di meja kecil di dekat jendela. Boneka itu bergerak perlahan, seolah sesuatu yang tidak terlihat menariknya. Rini mengerjap, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Boneka kecil itu yang sebelumnya diam di atas meja, kini berputar. Gerakan kecil namun pasti. Tangan Rini menggigil dan dia mundur sedikit, merasa takut untuk bergerak lebih dekat. Apakah itu benar? Apakah boneka itu benar-benar bergerak? Suasana di dalam ruangan semakin tegang, semakin penuh dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ari di sisi lain masih tertawa. Jelangkung datang, tidak dijemput pun datang. Ucapannya terhenti sejenak dan ia menoleh ke arah Rini, seolah ia baru menyadari keberadaan perawat itu di pintu. Dengan tatapan kosongnya ia berbicara. Suara itu terdengar lebih keras, lebih jelas, suara yang bukan berasal dari dirinya. Jelangkung datang, tidak ada yang bisa menghentikan. Rini merasa tenggorokannya tercekat. Ari tidak melihatnya, Ari melihat sesuatu yang lain. Dan saat ia menatap boneka itu lagi, boneka itu kini bergerak lebih cepat, seperti ada tangan tidak terlihat yang menariknya. Boneka itu mulai berputar di udara, melayang beberapa inci dari meja, dan gerakan itu semakin cepat, semakin tidak wajar. Rini tidak bisa lagi menghindar dari rasa takut yang menggigit tengkuknya. Kekuasaan dari sesuatu yang gelap tidak terlihat mulai terasa menekan ruangan itu. Seolah-olah dunia nyata mulai bergeser menjadi dunia lain, dunia yang penuh dengan teror. Di sudut ruangan di dekat jendela, boneka itu terbang tinggi, meluncur di udara seolah dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar, lebih jahat, dan dalam kilasan yang hanya berlangsung sekejap, Rini melihat bayangan lain di balik boneka itu. Sebuah bayangan hitam tinggi dan kurus yang berdiri di belakangnya, tepat di depan cermin kamar. Rini menjerit keras, tubuhnya terhuyung mundur, hampir jatuh ke lantai, namun sebelum dia bisa berlari keluar, dia merasakan sesuatu kekuatan dingin yang menyelimuti tubuhnya. Sebuah kekuatan yang datang dari bayangan itu. Jelangkung datang. Tertawa Ari bergema lagi, semakin mengerikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.